Selamat bergabung di acara Spirit Community di mana setiap kita diajak untuk mengalami hadirat-Nya. Amin. Bukan hanya mengalami tapi juga berjumpa dengan Allah kita dan akhirnya kita mengalami transformasi itu dan kita bawa transformasi itu kepada teman-teman kita yang lain. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin berbicara mengenai dekat atau mendekat kepada Allah. Saya ingin saudara membuka Yakobus pasal yang keempat. Mari kita lihat di sana ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Di sana firman Allah mengatakan kepada kita, ada suatu undangan dari Allah kepada kita masing-masing. Yakobus mengatakan di bawah inspirasi Roh Kudus, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, perhatikan di sana, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, kita diselamatkan bukan hanya supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa, bukan hanya supaya kita dibebaskan dari kuasa iblis, tetapi kita diselamatkan juga supaya kita menjalin persekutuan yang akrab dengan Allah. Haleluya. Nah, sangat menarik sekali di ayat ini, Yakobus berbicara kepada orang Kristen. Dia tidak berbicara kepada orang non-Kristen. Dia berbicara kepada orang Kristen untuk mendekat kepada Allah. Nah, ini berarti seseorang bisa dilahirkan baru, bisa juga rajin ke gereja, rajin melayani, tetapi tidak dekat dengan Allah yang dia klaim dia sembah. Mari kita perhatikan kata mendekatlah. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Siapa yang disuruh mendekat kepada Allah? Nah, sangat jelas sekali orang Kristen yang disuruh mendekat kepada Allah. Tahukah saudara bahwa kita sebagai orang Kristen memiliki peranan penting dalam menentukan bagaimana dekat kita dengan Tuhan? Saya katakan lagi, kita memiliki peranan penting dalam menentukan bagaimana dekat kita dengan Tuhan kita. Bagaimana akrab kita dengannya. Haleluya. Ditentukan oleh dua sisi. Yang pertama jelas Allah sendiri. Dan yang kedua dari sisi kita. Allah akan melakukan tugasnya untuk menarik kita kepadanya dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Tetapi kita juga bisa melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Saya mengajak saudara hari ini untuk hidup akrab dengan Allah. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang tanya kepada Bapak rohani saya, Pak, bagaimana caranya kita bisa dekat
dengan Allah. Dan beliau menjawab dengan sangat sederhana sekali dan penjelasannya menempel dalam hati saya. Dia mengatakan, untuk supaya kita bisa dekat dengan Allah, paling sedikit kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, kita harus belajar untuk cepat percaya. Cepat percaya. Yang kedua, bukan hanya kita harus belajar untuk cepat percaya, kita juga harus belajar untuk cepat mengampuni. Cepat apa? Mengampuni. Dan yang ketiga, beliau menambahkan, bukan hanya kita harus belajar cepat percaya, cepat mengampuni. Yang ketiga, kita semua harus belajar untuk cepat bertobat. Cepat bertobat. Lalu Bapak Rohani saya mengatakan, kalau kamu melakukan ketiga hal ini, maka kamu tidak akan pernah jauh dari Allah. Haleluya. Saudara, hari ini kita ingin melihat ketiga hal ini karena saya ingin mendorong kita semua untuk mari mendekatlah kepadanya. Setiap kita sudah ada dalam keluarganya karena kita telah dilahirkan kembali. Tapi itu adalah hanya langkah pertama. Kita harus mendekat kepada Allah. Dan maka Allah akan mendekat kepada kita. Yang pertama, saudara, untuk supaya kita bisa mendekat kepada Allah, kita semua harus belajar untuk cepat percaya. Katakan cepat. Cepat percaya. Mari sekarang kita membuka nasnya itu di Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat kita akan lihat ayat 46 sampai 53. Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Sebuah cerita tentang pegawai istana dan bagaimana anaknya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Nah, perhatikan firman Allah di sini mengatakan Yohanes 4:46 sampai 53, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya di Kana, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Nah, perhatikan di sini. Pertama-tama kita melihat pegawai istana ini mengalami krisis
dalam hidupnya yang memerlukan solusi dengan segera. Krisis apa? Anaknya sakit, hampir mati. Dan orang ini memohon Yesus melakukan sesuatu untuknya. Apa itu? Lihat ayat 47 lagi. Dikatakan di sana, di ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Dia mau Yesus yang saat ini sedang ada di kota Kana, dia mau Yesus datang ke kota Kapernaum, di mana orang ini tinggal. Nah, kita harus mengerti bahwa pada saat ini Yesus berada di kota Kana. Jarak antara Kana dan Kapernaum kira-kira 30 kilometer. Jadi orang ini minta, Tuhan, ayo datang ke rumahku, ke Kapernaum, anakku hampir mati. Nah, perhatikan ayat yang ke-49. Saya katakan di sana, ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Pegawai istana ini mengulangi permintaannya. Ayo Tuhan, datanglah sebelum anakku ini mati. Pertanyaan, apakah Yesus mau pergi dengannya ke Kapernaum? Jelas kalau kita membaca konteks di sini, tidak. Yesus tidak pergi dengan orang ini ke Kapernaum. Apa yang Yesus lakukan untuk menyelesaikan krisis ini yang sangat memerlukan perhatian dengan segera? Nah, perhatikan ayat yang ke-50. Dikatakan di ayat itu, ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Lalu pergi. Yesus diminta untuk datang dari Kana ke Kapernaum menyembuhkan anak orang ini. Tapi Yesus tidak mau pergi dengannya. Yesus diminta untuk berkunjung ke Kapernaum. Dia tidak mau. Tetapi dia memberikan firman-Nya. Haleluya. Dia memberikan apa? Firman-Nya. Nah, perhatikan sikap orang ini. Orang ini percaya akan perkataan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Saudara perhatikan di sini, orang ini memiliki sikap cepat percaya. Cepat percaya. Waktu Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Orang ini tidak memiliki bukti bahwa anaknya sudah sembuh. Tidak ada bukti kasat mata sama sekali. Yang dia miliki dari Tuhan hanya firman-Nya yang mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Itu saja. Tidak ada bukti kasat mata bahwa anaknya sudah sembuh. Tetapi pegawai istana ini cepat memegang perkataan Yesus. Haleluya. Kalau kita melihat perikop ini, kita tahu bahwa pegawai istana ini tidak langsung pulang ke Kapernaum, ke rumahnya, di mana dia tinggal. Tidak. Malah kemungkinan dia tinggal 1 malam di kota Kana. Kita melihat orang ini tidak tergesa-gesa pulang.
untuk melihat apakah perkataan Yesus ini manjur atau tidak. Pegawai istana ini tahu, begitu Tuhan berfirman, haleluya, mengenai situasinya, pada saat itu juga situasinya teratasi. Haleluya. Amin. Apa yang kita lihat di sini? Orang ini memiliki sikap cepat percaya. Yang dia terima dari Tuhan hanya firman-Nya. Pergilah, anakmu hidup. Dia cepat memegang perkataan Tuhan. Saudara, dunia mengatakan, lihat dulu baru percaya. Tapi Allah mengatakan, percaya dulu baru kamu melihat. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau setiap orang Kristen memiliki sikap seperti pegawai istana ini. Sikap cepat percaya. Di Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Di sana kita menemukan apa yang menyenangkan hati Allah. Di ayat itu kita membaca tanpa iman. Tidak mungkin. Tanpa iman. Tidak mungkin. Mustahil. Bagi orang berkenan atau menyenangkan Allah. Ini bukan apa yang saya katakan. Firman mengatakan, tanpa iman tidak mungkin atau mustahil orang berkenan atau menyenangkan Allah. Saudara, kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sikap cepat percaya. Mengapa? Karena sikap seperti itu berkenan kepadanya. Haleluya. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Bagaimana kita bisa tetap dekat kepadanya? Kita harus belajar membina sikap cepat percaya. Haleluya. Yang kedua, saudara, bukan hanya kita harus belajar membina sikap cepat percaya. Kalau kita mau mendekat lagi kepadanya, kepada Allah yang kita sembah, kita juga harus belajar membina sikap cepat mengampuni. Cepat apa? Mengampuni. Saya mengajak saudara sekarang membuka Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Yesus berbicara tentang doa dan iman. Nah, seringkali kalau kita membahas tentang doa dan iman, kita sangat menyukai ayat 22, 23, 24. Tetapi siapa di sini tahu bahwa setelah ayat 24 ada kelanjutannya, ayat 25. Haleluya. Dan di ayat yang ke-25 di sini, Tuhan meneruskan mengatakan di sini, tetapi perhatikan di sana, ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, perhatikan ayat yang ke-25 di sini. Tuhan mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu. Haleluya. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, saudara tahu bahwa apa yang ada dalam hati tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Betul apa tidak? Ya, tetapi Allah melihat. Amin. Allah melihat. Dan Allah mengatakan di sini, pada waktu kita berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Nah, saya ingin saudara memperhatikan frasa barang sesuatu. Barang sesuatu. Frasa barang sesuatu di ayat itu mengandung arti apapun. Apapun. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita memiliki misalnya dendam yang besar, yang membara, itu salah. Kita tahu itu tidak boleh, itu dosa. Tetapi kalau kita hanya memiliki misalnya sakit hati yang kecil, seberat 1 on, atau hanya 2 gram terhadap orang lain, itu kita anggap wajar. Itu manusia. Tetapi di sini Yesus mengatakan, ampunilah dahulu sekiranya ada apapun. Haleluya. Sekecil apapun, sakit hati yang kecil pun dalam hatimu terhadap seseorang. Kita biasanya menolak hal-hal yang besar, yang kita anggap dosa besar. Tapi kita mengizinkan hal-hal yang kecil masuk ke dalam hati kita. Sakit hati yang kecil, dendam yang kecil, kita simpan orang yang tahu, tapi Allah melihat. Dan Allah peduli akan apa yang disimpan dalam hati kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, sekarang saya mengajak saudara membuka ilustrasi ini bagus sekali di Kidung Agung ya. Mari kita buka Kidung Agung pasal yang kedua. Kidung Agung pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-15. Kidung Agung pasal yang kedua ayat 15. Kita harus memperhatikan yang kecil, saudara. Kadang-kadang orang Kristen mengatakan, ya yang besar-besar kita tendang keluar dari kehidupan kita. Tapi bagaimana yang kecil-kecil ini? Nah, perhatikan di sana, di Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang apa? Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ini suatu statement yang menarik sekali. Kenapa? Karena pada zaman itu, petani kebun anggur yang memiliki kebun anggur, mereka biasanya membangun pagar untuk mencegah rubah-rubah yang besar masuk dan merusak kebun anggur mereka. Jadi mereka membangun pagar itu yang jelas rubah-rubah yang besar tidak bisa masuk. Tapi mereka lupa, saudara, ada rubah-rubah yang kecil.
Rupa-rupa yang kecil bisa menyusup masuk di bawah pagar untuk merusak kebun anggur mereka. Di Markus 11 ayat 25, Yesus mengatakan, kalau ada barang sesuatu, kalau ada apapun di hatimu, sekecil apapun di hatimu terhadap seseorang, ampunilah, ampunilah. Mengapa? Karena sakit hati yang kecil pun bisa merusak persekutuan kita dengan Allah. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, milikilah sikap cepat mengampuni. Haleluya. Cepat apa? Cepat mengampuni. Jangan menyimpan secuil sakit hati pun dalam hatimu terhadap seseorang. Lepaskan sakit hati itu dari hatimu. Di Markus 11 ayat 25 dan 26 juga kita telah membaca tadi, kita menemukan bahwa kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Kalau kesalahan kita tidak diampuni oleh Bapa, mana bisa kita menjalin persekutuan yang akrab dengannya? Nah, di sini Yesus tidak berbicara tentang keselamatan kita. Dia berbicara mengenai hubungan kita dengan Bapa di surga. Di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 21, saya akan bacakan bagi saudara. Di bawah inspirasi Roh Kudus, Yohanes mengatakan statement ini kepada orang percaya. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Nah, dia tidak berbicara kepada orang-orang dunia ya, dia berbicara kepada orang-orang Kristen di sini. Nah, di bawah inspirasi Roh Kudus, Yohanes mengatakan, jika kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Siapa di sini pernah mengatakan aku mengasihi Allah? Ya. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Haleluya. Saudara, mari kita belajar untuk cepat mengampuni. Nah, kita tahu bahwa kita tidak bisa mencegah orang untuk tidak menyakiti kita dengan ucapannya, dengan kelakuannya, tetapi kita bisa mencegah pertumbuhan akar kepahitan dalam hati kita terhadap orang itu. Caranya bagaimana? Dengan jalan cepat mengampuni. Haleluya. Kesalahan orang itu. Di Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, kita diingatkan bahwa kasih Allah ini sudah ada di dalam hati orang percaya oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita.
Jadi firman Allah mengingatkan kita bahwa dalam hati orang percaya sudah ada kasih yang mau mengampuni. Amin. Kasih agape Allah yang bisa mengampuni. Tetapi kasih agape itu yang ada dalam hati kita tidak seharusnya disimpan dalam hati saja. Malah harus dibiarkan kasih itu menjalar keluar. Mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan juga mempengaruhi kelakuan perbuatan kita. Saya mengajak setiap kita hari ini untuk belajar dengan cepat membolehkan kasih Allah itu mendominasi kehidupan kita. Haleluya. Jadi yang pertama, untuk supaya kita dekat dengan Allah, tetap dekat kepadanya. Yang pertama, kita harus belajar untuk cepat percaya. Dan yang kedua, kita harus belajar bukan hanya cepat percaya, kita harus belajar cepat mengampuni. Kita harus belajar hidup dalam kasih. Haleluya. Ini tidak mudah, tidak pernah mudah, tetapi ini suatu kemungkinan. Kenapa? Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita masing-masing oleh Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Roma 5 ayat yang ke-5. Ini tidak mudah, tetapi kalau kita mengizinkan kasih itu mengalir keluar, mendominasi kehidupan kita, saudara akan menemukan bahwa saudara akan bertumbuh dalam mengampuni orang yang berkata salah atau berbuat salah kepada kita. Jadi yang pertama, cepat percaya. Yang kedua, cepat mengampuni. Yang ketiga, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Bukan hanya kita belajar cepat percaya, belajar untuk cepat mengampuni, kita juga harus belajar untuk cepat bertobat. Cepat bertobat. Nah, sekarang mari kita buka Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Lihat apa Yesus katakan di ayat-ayat itu, ayat 29 dan 30. Matius 5, 29 dan 30. Nah, Tuhan mengatakan di sini, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, perhatikan saudara kata cungkilah, buanglah, penggallah, buanglah. Nah, kalau kita melihat jelas dalam bahasa aslinya kata-kata tersebut adalah kata-kata kerja yang aktif. Nah, pertanyaannya adalah ini, apakah di sini Yesus mengajarkan pemotongan diri sendiri dengan pedang? Jelas tidak. Ayat-ayat ini tidak bisa ditafsirkan secara literal atau harfiah. Kalau kita mempraktekkan ayat-ayat ini secara harfiah,
Saya percaya banyak di antara orang Kristen yang tidak ada matanya lagi. Betul apa tidak? Mungkin ada beberapa yang punya satu mata aja. Ada yang tidak punya telinga, dan banyak saya kira di gereja kita yang tidak punya mulut. Karena suka gosip. Ada yang tidak punya tangan, nggak punya kaki. Lalu apa yang Yesus maksudkan di sini? Yang Yesus maksudkan di sini adalah kita harus melakukan tindakan drastis terhadap dosa. Dosa harus dicungkil keluar, dibuang, jangan dikoleksi, jangan disimpan. Haleluya. Dosa harus dipenggal, dibuang, jangan disayang. Kita harus dengan cepat membuang dosa dari hidup kita. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan, milikilah sikap cepat bertobat. Apa artinya bertobat? Aku mencungkil keluar. Aku membuang yang salah. Dosa dari kehidupanku. Yesus mengatakan di sini, milikilah sikap cepat bertobat. Saudara, kalau kita mengamati kehidupan anak-anak Allah yang dekat dengan Allah, yang memiliki pelayanan yang panjang, bertahun-tahun dan berdampak positif mempengaruhi banyak orang, kita bisa menemukan satu fitur ini, yaitu orang itu hatinya lembut di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Roh Kudus menegur dia, dia berhenti. Dan dia mengatakan, ampuni aku, Tuhan. Ajari aku jalanmu. Berikan kepadamu kekuatanmu untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Dan saya menemukan ini sesuatu yang benar. Dalam kehidupan hamba-hambanya yang saya hormati, saya melihat ada sikap ini. Sikap cepat bertobat. Nah, mari sekarang kita buka Amsal 28. Lihat ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Firman Allah mengatakan di sini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Ketika saudara tahu dalam hati saudara bahwa apa yang saudara pikirkan atau apa yang saudara katakan atau lakukan mendukakan hati Roh Kudus, pada saat itu juga mari kita cepat minta ampun kepadanya. Buang dosa itu dengan cepat. Kenapa? Karena dosa menurut Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, dosa adalah pemisah antara kamu dan Allahmu. Maka dari itu kita tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah, dekat dengannya kalau kita menyimpan yang disebut dosa dalam kehidupan kita. Saya ingin membagikan kepada saudara sekarang satu ilustrasi yang bagus sekali
yang bisa kita baca di 1 Samuel 15. Mari kita lihat perikopnya di sana. 1 Samuel 15 mengenai Raja Saul. Nah, kalau kita melihat perikop ini, 1 Samuel 15, kita bisa mengerti bahwa Saul mendapat perintah dari Tuhan untuk mengalahkan orang Amalek dan menumpas segala apa yang pada orang Amalek. Nah, perhatikan ayat yang ketiga di sana, 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, ini adalah perintah Allah melalui Samuel kepada Raja Saul. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi Saul menerima perintah ini untuk menumpas segala yang ada pada orang Amalek. Jangan membawa pulang sesuatu benda apapun. Nah, sekarang mari kita lompat ke ayat yang ke-9. Apa yang dilakukan Saul? Perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Saul tidak mentaati perintah Allah. Nah, sekarang perhatikan sikap Saul pada waktu Samuel bertemu dengannya untuk menegurnya. Nah, perhatikan ayat yang ke-13 di sini. Ketika Samuel sampai ke Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu. Nah, perhatikan di ayat 13. Di sini Saul menyembunyikan dosanya dengan berbohong kepada dirinya sendiri dan juga Samuel sambil mengatakan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Setelah itu kita melihat ayat 14 dan 15 di sana. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu? Ayat 15, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Nah, perhatikan terutama di ayat yang ke-15, Saul mulai melemparkan kesalahan kepada rakyatnya. Dia mengatakan rakyat yang menyimpan beberapa kambing domba ini. Padahal rakyat selalu tunduk kepada kekuasaan raja. Raja bertanggung jawab atas tindakan rakyat. Nah, sekarang kita turun ke ayat ke-19. Ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat 20, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang, perhatikan di sana, mendengarkan suara Tuhan
dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Sekali lagi Samuel tanya kepada Raja Saul. Nah, perhatikan bagaimana Saul menjawab Samuel. Untuk kedua kalinya Saul menyangkal kesalahannya dan menjadikan rakyatnya kambing hitamnya. Di sini kita melihat saudara Raja Saul tidak memiliki sikap cepat bertobat. Hari ini saudara kita diingatkan dalam firman Allah, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Firman Allah mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu berarti kita harus belajar untuk cepat percaya. Itu berarti dengan iman kita menyenangkan hati Allah dan kita mendekatkan diri kita kepadanya. Marilah kita memiliki sikap cepat percaya, bukan lambat percaya. Banyak orang Kristen percaya tapi nanti dulu. Percayanya menunggu, lambat percaya. Tapi kita hari ini saya percaya diajak oleh Roh Kudus untuk belajar cepat percaya. Artinya begitu kita mendengar firman, kita langsung memegangnya, haleluya, meskipun pada saat itu tidak ada bukti sama sekali bahwa situasi kita telah berubah. Kita cepat percaya kepada omongan orang lain. Kita cepat percaya kepada berita surat kabar, artikel di majalah, apa yang kita temukan di media, apa yang tayangkan di TV. Kita cepat percaya mengenai hal-hal seperti itu, tetapi kalau itu benar, tidakkah seharusnya kita lebih cepat percaya firman-Nya yang tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Marilah kita juga memiliki sikap cepat mengampuni. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain kepada kita. Kita tidak bisa mencegah mereka untuk tidak menyakiti kita dengan perkataan dan perbuatan mereka. Tapi kita bisa mengontrol sikap kita, haleluya, terhadap kesalahan mereka. Kita bisa memilih untuk mengampuni. Membolehkan kasih Allah yang sudah ada dalam hati kita ini mendominasi kehidupan kita. Marilah juga hari ini kita belajar untuk membina sikap cepat bertobat. Jangan seperti Saul yang lambat untuk bertobat. Menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Bahkan dia mencoba melemparkan dosa itu kepada orang yang salah, rakyatnya, bukan aku. Rakyatnya yang salah. Saudara, begitu kita mendapat petunjuk dalam hati kita oleh Roh Kudus bahwa kita telah bersalah di hadapan Allah, pada saat itu juga kita minta ampun. Pada saat itu juga kita bertobat. Haleluya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Yang pertama, harus membina sikap cepat percaya. Yang kedua, membina sikap cepat mengampuni. Dan yang ketiga, membina sikap cepat bertobat. Kalau kita melakukan ketiga hal ini, kita tidak akan pernah jauh dari Allah. Yang percaya katakan, amin, puji Tuhan.